dendam atau marah apabila hinaan ditujukan kepada diri beliau, tapi beliau bisa sangat marah kalau hinaan ditujukan kepada agama dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dari Murrah dari Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allah Ta'ala qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki di antara kalian. Ini kalimat pertama yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi akhlak di antara hamba-hambanya sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki di antara hamba. Dari kalimat ini maka kita bisa mengetahui bahwa akhlak itu ternyata bahagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mendapatkan jatah dari akhlak sebagaimana dia mendapatkan jatah dari rezeki yang Allah beri. Ya. Kalau kita memahami pembagian rezeki, maka begitulah pembagian akhlak yang dibagi oleh Allah kepada hamba. Kita sudah paham bahawa rezeki itu telah ditentukan oleh Allah kepada setiap hamba dengan jumlah yang telah dipastikan. Makanya kuota rezeki itu ditetapkan oleh Allah dan tidak akan berubah rezeki itu sampai kematian datang kepada hamba. Artinya pembagian rezeki itu sudah menjadi bahagian dari kehidupan, dengan tujuan sebenarnya agar kita tidak menyibukkan diri untuk mencari rezeki. Rezeki itu bagaikan asuransi yang kita merasa aman. Begitulah seharusnya kita merasa aman, karena rezeki kita sudah diasuransikan oleh Allah. Kalau belum mati, maka rezeki tetap wajib Allah beri. Begitu juga dengan akhlak. Semua yang lahir ke muka bumi maka dititipkan akhlak. Makanya hadis Nabi yang paling masyhur itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke muka bumi maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Artinya semuanya baik. Tidak ada anak yang lahir dalam keadaan berakhlak buruk, tidak ada. Sehingga Allah tidak peduli apapun yang dilakukan oleh anak-anak, karena insting anak-anaknya atau insting keanak-anakannya
Allah tidak peduli, artinya dia tidak catat sebagai dosa. Jadi nalurinya anak-anak itu baik. Bukti baik dan murninya sifat anak-anak, tidak ada dendam sedikit pun pada anak-anak. Kalau mereka dicubit oleh ibunya, maka kemudian mereka berlari untuk kembali memeluk ibunya, padahal ibunya yang mencubitnya. Kalau dia berkelahi, bertengkar dengan sesama anak-anak, dalam hitungan 1 jam mereka sudah berbaikan kembali. Tapi ada kalanya karena orang tuanya ikut campur, maka orang tuanya yang saling marahan, sedangkan anak-anaknya sudah baikan, orang tuanya yang belum baikan. Padahal tadi orang tua itu ikut campur karena anak-anaknya bertengkar. Anak-anaknya sudah selesai, 1 jam sudah berbaik-baik, orang tuanya belum berbaik-baik. Dari itu semua kita faham akhlak itu telah dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagaimana rezeki jumlahnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, maka begitulah akhlak juga berbeda-beda. Begitu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini walaupun ditetapkan rezeki kita, tetapi ada yang diluaskan rezekinya, ada yang dipersempit rezekinya. Maka kita mendapatkan kenyataan hidup, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang miskin berusaha menjadi kaya, tidak kaya-kaya. Ada orang kaya berusaha jadi miskin, tidak miskin-miskin. Abdurrahman bin Auf berusaha memiskinkan diri. Riwayat yang paling masyhur menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berusaha memiskinkan diri karena kaya sekali, sampai dia membiarkan kebun kurmanya tidak dipanen. Abdurrahman bin Auf sampai membiarkan kebun kurmanya tidak dipanen, dia biarkan kering, membusuk sendiri, dia nak mau ambil karena kekayaannya sudah terlalu banyak, dan dia ingin bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Jadi dia tidak mau panen kurma. Ketika kurmanya sudah sampai pada tahap membusuk, Abdurrahman berfikir bahwa beginilah kalau tidak ada uang atau tidak ada harta. Ternyata datang rombongan dari Yaman, dan rombongan dari Yaman itu datang ke Madinah. Mereka sedang mencari obat. Ada penyakit yang berkembang di Yaman, dan obatnya yang dinasihati oleh orang-orang di Yaman adalah kurma busuk. Jadi mereka datang ke Madinah untuk mengumpulkan kurma busuk, mencari kurma busuk, dibeli dengan harga berapapun yang dijual karena mau dijadikan obat. Abdurrahman bin Auf membiarkan kebunnya tak dipanen supaya membusuk. Tiba-tiba datang orang mencari kurma busuk yang harganya melebihi harga kurma biasa. 10 kali lipat dari harga kurma biasa dijual. Akhirnya kaya lagi, Bang. Begitulah takdir Allah di atas rezeki. Makanya kita ni, akhlak kita pun ada yang bagus, ada yang sangat bagus, ada yang kurang bagus, ada yang jahat, ada yang jahat sekali, alias palis. Jadi macam-macam akhlak kedanya, Bapak. Tapi sebenarnya semua kita dititipkan akhlak. Dari masa Nabi itu begitu, Pak. Sahabat-sahabat itu tidak semuanya satu level. Ada yang Masya Allah baik sekali, seluruh lini baik.
Abu Bakar radhiyallahu anhu itu semua berkumpul padanya akhlak. Sampai kata Nabi, sehebat apapun amal kalian tidak akan mampu menyaingi setengah daripada imannya dan amalnya Abu Bakar. Tidak mampu. Umar bin Khattab ahli surga, dijamin surga, tapi akhlaknya tidak sebaik Abu Bakar. Umar bin Khattab sering berselisih dengan Abu Bakar, bahkan dia pernah menendang Abu Hurairah. Umar bin Khattab ni Pak pernah menendang Abu Hurairah. Ya. Dan dilaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memang keras. Makanya anaknya yang perempuan Hafsah itu kira-kira hampir mirip dengan watak ayahnya. Satu-satunya istri Nabi dari 11 orang istri yang pernah diceraikan adalah Hafsah. Jadi jangan mengira Nabi tidak pernah menceraikan istri. Nabi pernah menceraikan istri, dan yang diceraikan itu adalah Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, dengan talak satu. Silakan baca tafsir surat At-Talaq. Itu surat At-Talaq itu turun karena perceraian antara Rasulullah dengan Hafsah. Ada apa? Ternyata Hafsah sangat pencemburu, dan bercemburunya berlebihan sehingga Allah menyuruh Nabi menceraikan Hafsah. Tapi kemudian nanti ujungnya dirujuk kembali. Istri-istri Nabi yang lain ada yang penyabar, ada yang lumayan bersabar, ada yang sangat-sangat penyabar. Kalau istri Nabi yang paling penyabar, paling tabah itu Khadijah, tidak ada lain. Jadi di antara istri-istri Nabi saja beda-beda akhlaknya, dan semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu anugerah Allah. Nabi itu tidak pernah berpoligami kecuali setelah meninggalnya Khadijah, dan Nabi tak pernah bisa melupakan kenangan hidupnya bersama Khadijah. Dan satu-satunya istri Nabi yang dikirim salam oleh Allah dan Jibril adalah Khadijah. Sampai Allah dan Jibril mengirim salam kepada Khadijah. Dan di antara semua istri Nabi yang Nabi masukkan ke dalam list 4 perempuan terbaik sepanjang zaman adalah Khadijah. Maka kan Nabi mengatakan ada 4 perempuan yang menjadi tuntunan untuk semua perempuan yang ada di dunia. Ada 4 perempuan di dunia ini ahli surga dan menjadi suri tauladan bagi semua perempuan. Artinya kalau perempuan di dunia ini mengikuti salah satu dari mereka, dari 4 ini, maka masuk surga juga seperti masuk surganya mereka. Siapa 4 perempuan ini Bapak Ibu? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Yang kedua Maryam binti Imran. Yang ketiga Asiyah istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Yang keempat Fatimah binti Rasulullah. Dan semua mereka itu dijadikan uswah untuk semua perempuan. Standarnya apa? Tidak ada lain Pak, akhlak mereka. Khadijah terkenal dengan akhlaknya, mengabdi kepada Rasulullah, mengabdi kepada suami, pengorbanannya, hartanya dia bela habis-habisan, sampai Nabi mengatakan kepada istrinya yang lain, Khadijah lah orang yang membela aku di saat tidak ada perempuan lain yang membela aku. Lalu Khadijah lah yang mengorbankan hartanya untukku di saat perempuan lain tidak
mengorbankan hartanya, dan Khadijah lah yang memberiku anak di saat istri yang lain tidak memberiku anak. Jadi terkenal dengan akhlaknya. Kemudian Maryam juga terkenal karena akhlaknya kepada Allah, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun, mensucikan dirinya tiap hari hanya berada di mihrab memuji-muji Allah. Bahkan ketika Jibril datang ingin meniupkan ruh di dalam rahimnya, yaitu Isa alaihi salam, Maryam pun sampai tidak berani berhadapan dengan Jibril yang telah menjelma menjadi laki-laki, karena tidak pernah berhadapan atau berduaan dengan laki-laki. Jibril datang pun dia tidak berani untuk menemuinya, sampai Jibril mengatakan bahawa dia adalah Jibril, utusan Allah. Lalu Asiyah istri Fir'aun terkenal karena akhlaknya, bersabar mendapatkan suami yang maha bangsat. Bukan bangsat biasa Pak, maha bangsat. Asiyah ini meninggal gimana Pak? Asiyah istri Fir'aun itu meninggal dijemur sama Fir'aun di atas batu panas. Dijemur oleh Fir'aun di atas batu panas, dijemur di bawah matahari. Batu kalau sudah panas, rasakan sendiri bagaimana Pak. Dijemur Asiyah istrinya, lalu dicambuk, dijemur di bawah matahari di atas batu panas, lalu dicambuk, sampai Asiyah akhirnya akan berdoa kepada Allah di tengah-tengah cambukan itu, ya Allah, bangunkan rumah untukku di surga. Jadi dia sudah tidak berharap lagi di dunia, dia cuma berkata kepada Allah, Rabbi benili baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan rumah untukku di surga. Langsung turun Jibril menampakkan rumah yang sudah disiapkan untuk Asiyah. Di tengah-tengah dicambuk itu, Asiyah tersenyum melihat rumahnya yang telah disiapkan bagaikan istana. Ketika dia tersenyum, Fir'aun dan algojo-algojonya mengatakan, lihat, dia sudah gila karena tidak sanggup menahan siksa. Padahal Asiyah tersenyum karena sudah tidak merasakan lagi siksa. Orang kalau sudah lihat rumah di surga tidak terasa lagi siksa. Istri-istri kita saja Pak, kalau sudah lihat emas kita bawa pulang 10 manyam, itu kita tumbuk pun tidak terasa lagi. Ya. Di perumah katanya menyona dapur meh 10 manyam Pak. Kita tampar, kita cubit, kita enggak terasa lagi Pak. Asiyah tidak rasa lagi dia. Akhirnya meninggal dalam keadaan dicambuk. Akhlaknya bersabar mendapatkan suami Fir'aun. Fatimah akhlaknya bersabar hidup bersama seorang suami yang miskin, sangat miskin. Kadang-kadang istri hari ini Pak, dapat suami jangankan yang miskin sekali, dapat suami P3K saja tidak mau sabar. Bukan PNS, P3K. P3K paruh waktu lagi. Tidak sabar, masih ada gaji Pak, sekitar 2 juta, masih ada gaji, tapi tidak sabar. Itu contoh. Tapi tidak istri-istri yang sering mengaji. Saya lihat kalau istri-istri sering mengaji, itu sudah banyak lebih bagus mentalnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah SAW itu mengatakan apa? Allah telah menitipkan akhlak di antara kalian seperti Allah menitipkan rezeki. Maka akhlak kita ini berbeda-beda. Ada yang macam-macam Pak. Nah, kemudian Rasulullah kemudian menyambung dengan mengatakan, wa innallaha yu'ti al-mal man ahabba wa man la yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta baik kepada orang yang disukainya atau yang tidak disukainya. Jadi Allah kalau memberikan harta itu siapa saja diberi. Kalau tadi akhlak dibagi-bagi sesama seperti membagi rezeki.
Rezeki itu tidak mesti harta, Pak. Rezeki itu macam-macam, kesehatan, kebahagiaan, anak, istri, itu rezeki. Tapi sekarang dikhususkan oleh Nabi kata Nabi, Allah memberikan harta kepada yang disukai dan kepada yang tidak disukai. Jadi kalau harta itu dikasih semua, si muslim dapat harta, ternyata orang kafir pun dapat harta. Bahkan harta orang kafir bisa lebih banyak dibandingkan harta seorang mukmin. Negeri-negeri Islam ada yang negeri-negeri yang kategorinya banyak orang miskin. Tapi kalau kita ke negeri kafir, Masya Allah, rezeki mereka berkali lipat di atas rezeki kita. Kita orang-orang Islam di Indonesia, Pak, hari ini dapat gaji sekian juta. Begitu kita bawa ke dolar, sedikit sekali. Orang-orang kafir dapat rezeki cuma beberapa ratus dolar. Begitu dibawa ke Indonesia, langsung meledak menjadi orang kaya. Negeri yang notabene-nya negeri dengan muslim terbesar di dunia, tapi hidupnya miskin, Pak, rata-rata. Artinya hidup kita ni kan ya begini-begini, Pak. Nanti tiba-tiba Pertamina menaikkan Pertamax, pajak dinaikkan, Pertamax dinaikkan, MBG muncul. Kata kepala MBG, makannya selalu ikan lele satu-satu, dapat daging satu lembu setiap hari. Tapi yang dirasakan di sekolah-sekolah tahu putih. Negeri ini memang negeri kumpulan para koruptor. Rakyatnya miskin, dolar naik, melonjak tinggi, uang kita tidak berharga. Tapi orang yang tidak beriman sama Allah hidup kaya raya, Pak. Datang ke Indonesia bisa beli apapun, menikmati alam Indonesia, di pantai, telanjang, sanggup bayar, ya, minuman apapun yang mereka suka sanggup mereka bayar. Nah, di sini Allah ingin mengatakan bahwa Nabi ingin mengatakan, Allah kalau kasih harta, kasih uang, kasih harta, itu siapapun diberi. Maka sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata para ulama, Ar-Rahman itu berlaku untuk semua, baik yang musyrik, yang mukmin mendapatkan rahman. Setiap hamba yang telah dihidupkan Allah di muka bumi, maka dia berhak mendapatkan harta untuk hidup, ya. Padahal mereka membenci Islam, membenci Allah, padahal mereka yang membunuh orang-orang Islam. Donald Trump itu apa kurang, Pak? Itu manusia, salah satu manusia terkaya di Amerika setelah Elon Musk. Donald Trump itu perusahaannya jangan tanya apa, meledak meletup. Apa yang dia lakukan dengan hartanya? Dia menyerang orang-orang Islam, dia bunuh, dia tidak peduli, tapi tetap hartanya banyak. Begitulah Allah memberi harta kepada siapapun, yang dia suka atau yang dia tak suka, tetap diberi harta. Tapi begini yang harus dipahami, harta yang diberikan kepada orang kafir tidak dipedulikan oleh Allah berapapun jumlahnya, karena orang kafir itu dianggap sampah. Jadi karena orang kafir itu dianggap sampah oleh Allah, maka Allah tidak peduli berapapun yang diberi, ya sudah ambil saja, seperti membuang sampah. Nabi SAW mengatakan, seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, sungguh Allah tidak akan memberi makan orang kafir.
Lalu nanti ada kalimat, dunia tidak lebih baik, tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Lebih berharga sebelah sayap nyamuk dibandingkan dunia. Makanya karena dunia tidak berharga sama sekali di sisi Allah, ya sudah, yang mau menghabisi waktu untuk dunia silahkan, bersenang-senanglah, habis-habisanlah. Jadi kayak seperti orang hidup di dalam tong sampah, kapaju karena dunia tidak berharga di sisi Allah. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah yang lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu tidak penting bagi Allah harta untuk orang mukmin, harta untuk orang kafir, tidak penting. Semuanya silahkan nikmati. Malah kita kalau kebanyakan harta itu susah di akhirat. Karena orang yang paling panjang hisabnya, paling banyak hisabnya adalah orang-orang yang paling banyak hartanya. Orang miskin itu, Pak, di akhirat dipermudah urusan oleh Allah. Aqallu lil hisab, kata Nabi. Orang miskin itu hisabnya ringan sekali. Kenapa ringan sekali? Apa yang mau ditanya? Hari-hari hanya hidup untuk bisa makan saja. Tidak ada simpanan. Tidak pernah duduk di warung kopi untuk bercengkrama, lalu dia sanggup bayar ini, espresso segala macam. Tidak ada. Ya, tidak sanggup. Ya, akhirnya hidup dia itu hanya makan untuk sehari, dia ibadah, besoknya makan lagi sehari. Apa yang mau ditanya Allah? Tidak ada. Tapi kalau kepala MBG, itu banyak ditanya Allah. Ya. Menjadi presiden banyak ditanya Allah. Apalagi mendapatkan kucuran dari dana MBG. Ya. Orang hari ini berlomba-lomba menjadi presiden, padahal dengan menjadi presiden nasibnya itu berada di ujung tanduk. Belum lagi dia menzalimi rakyatnya, belum lagi menumpahkan darah orang-orang yang tidak disenanginya. Tapi kalau kita orang miskin, Pak, kita tidak peduli dengan urusan itu. Yang penting udip draw ditakai, kemudian salat ibadah kita 5 waktu selesai, sudah, begitu saja. Makanya harta itu tidak penting. Karena tidak penting, makanya Allah membagi-bagi harta suka-suka. Mukmin juga dapat suka-suka Allah, orang kafir pun dapat suka-suka Allah. Dikasih malah lebih daripada kita sebagai mukmin. Kemudian Nabi sambung lagi, kalau harta dibagi-bagi oleh Allah, suka atau tidak disukai Allah, tetap dikasih harta. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Tetapi Allah tidak memberi iman kecuali kepada yang disukai. Ini, Pak, yang paling berharga itu iman. Dan iman tidak diberi oleh Allah kecuali yang dicintainya. Kalau harta dicintai, tidak dicintai, tetap diberi. Malah kalau semakin banyak diberi, itu tanda-tanda Allah sudah tidak suka juga. Tapi kalau iman itu tidak diberi kecuali yang dicintai. Dengan begitu kita paham yang paling mahal dalam dunia ini adalah iman. Anugerah yang paling besar adalah iman, dan hanya didapatkan oleh orang-orang yang dicintai Allah. Dengan begitu kita ni termasuk golongan yang dicintai Allah. Ya. Kita ni termasuk golongan yang dicintai Allah. Kita diberikan iman. Dari mana kita tahu dicintai Allah? Kita dititipkan iman sehingga kita masih terus percaya bahawa salat kita nanti dibalas oleh Allah. Sehingga kita capek-capek datang maghrib, lalu tidak pulang, ikut pengajian. Kenapa ikut pengajian? Karena pernah mendengar hadis, orang yang menunggu dari maghrib ke sampai isya, maka dia mendapatkan pahala, didoakan oleh malaikat, diampunkan dosa-dosanya, duduk lagi, nanti isya, salat lagi, besok subuh, bangun lagi, terus begitu. Kenapa kita lakukan itu? Hanya karena satu modal iman. Percayalah nak, nanti dibalas nak, nanti di akhirat dibalas. Karena percayalah kita masih terus berbuat baik. Karena percayalah masih terus mengumpulkan harta untuk
berhaji, ya, kumpul mau ngapain? Insyaallah nanti daftar haji, insyaallah daftar haji. Padahal tak pernah lihat itu pahala, tak pernah lihat surga, tak pernah lihat Allah, apalagi tak pernah lihat Allah. Tapi kita dititipkan rasa percaya. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini mahal sekali iman ini. Tak semua orang Pak diberi ini. Ada yang diberi hidayah tetapi tak diberi kebagusan iman. Banyak orang Islam ni Pak sekarang tak salat, dari maghrib duduk di kedai kopi sampai melewati isya nyan di wah hanai sembahyang. Tapi kalau kita tanya mereka mengetahui dirinya muslim tapi tak beriman, tak mengimani. Ciri-ciri tak beriman apa? Dia tak dititipkan rasa senang kepada agama. Tapi kalau kita ni Pak, wajah-wajah bapak-bapak ni insya-Allah orang-orang dicintai Allah Pak. Ada uang, sedekah, wakaf. Nanti kalau kita tanya, apakah ada pupuknya? Oh, yang penting di akhirat, dia bertelamat di akhirat. Itulah iman. Ya. Bagaimana caranya agar iman ini tumbuh Pak? Agar kita dicintai Allah? Untuk bisa mendapatkan iman, salah satu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah dengan mentaati apa yang diminta oleh Nabi. Kalau Nabi mengatakan jangan, jangan. Kalau Nabi mengatakan lakukan, lakukan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Nabi, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, ikutlah semua perintah dan laranganku, kata Nabi. Allah mengatakan, tapi Nabi ingin mengatakan, jadi ini ayat Allah, tapi Allah ingin mengatakan bahwa ikutlah dengan perintah Nabi. Maka apa yang engkau dapatkan kalau engkau telah mencintai dan mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah, engkau akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan engkau akan diampunkan dosa-dosamu. Makanya siapa orang yang paling dekat sama Allah, yang diberi iman, terus mendekat, orang yang paling taat kepada nabinya dalam semua urusan Pak. Waktu mau tidur, kata Nabi, suruh wuduk dulu. Dia wuduk. Habis wuduk, kata Nabi, sebelum tidur baca dulu ayat kursi, baca 3 qul, Qulullahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu hembuskan di tangan, sapu dari ubun-ubun sampai ke seluruh tubuh yang terjangkau dengan tangan. Dia lakukan semua. Lalu disuruh baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lalu disuruh baca Qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, orang-orang yang selalu membaca surat Al-Muluk sebelum tidurnya, artinya habis isya dia baca surat Al-Muluk, maka diharamkan untuk diazab kubur kepadanya. Semua yang Nabi minta, ya, dia lakukan. Nabi mengatakan masuk ke WC dengan kaki kiri. Gara-gara Nabi bilang itu, dia asal dari pintu WC udah jaga-jaga, ini yang mana kiri, yang mana kanan. Dia masukkan dulu kaki kirinya, hanya karena taat kepada nabinya. Keluar kaki kanan. Suruh baca apa? Oh, kalau masuk WC suruh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari WC baca ghufranak. Dia lakukan semua. Semua dia lakukan. Maka yuhibbukumullah, engkau akan dicintai oleh Allah hanya gara-gara mentaati Nabi. Makanya Bapak Ibu, kenapa iman kita dari hari ke hari semakin bagus? Syaratnya ikuti apa yang Nabi minta. Makanya belajar tentang adab-adab, sunnah-sunnah yang Nabi minta, itu penting sekali Pak. Ya. Nabi kalau pakai baju, dia masukkan tangan kanan lebih dahulu. Nanti kalau buka baju, dia keluarkan dulu yang tangan kiri. Nabi kalau pakai sendal, selalu dia masukkan yang kaki kanan. Nanti waktu dia lepaskan sendal, dia lepaskan yang kaki kiri. Perkara ringan, tapi dia ikut semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi-Mu semuanya ada uswah hasanah. Masya Allah, itu ternyata menyebabkan cinta Allah, diampunkan dosa, ditumbuhkan iman. Maka makin bagus orangnya Pak. Orangnya makin bagus, makin dekat dengan Allah. Nabi suruh salat tahajud, dia salat tahajud. Nabi suruh salat duha, dia salat duha. Nabi katakan salatlah berjamaah ketika salat 5 waktu, dia lakukan. Ini penyebab iman kita makin bagus dari hari ke hari.
Tapi kalau tidak dekat dengan perintah-perintah Nabi ini, tidak taat. Coba Bapak lihat, orangnya makin jauh Pak, makin jauh. Coba Bapak tanya sama pengedar sabu-sabu, coba Bapak tanya sama penjual tramadol, nak semayang? Ceritanya Pak, baru muka sampai. Anak itu semayang. Kalau itu semayang, dia tidak mungkin mekat itu. Oh ada, sigaga untuk menutupi keburukannya saja. Coba tanya ibu-ibu sama suami-suami yang sering memukul istri. Apakah mereka taat kepada Nabi? Tidak. Makanya semakin jauh imannya, semakin jauh dengan Allah. Kerjanya apa? KDRT. Coba tanya sama istri-istri yang joget-joget di depan TikTok. Apakah mereka taat kepada Nabi? Tidak. Karena tidak taatlah makin jauh sampai telanjang di depan TikTok. Makin jauh. Kenapa? Tidak mendapatkan cinta Allah. Padahal cinta Allah itu yang menyebabkan iman itu ditetapkan ke dalam diri kita. Kita ini kan masuk surga dengan iman. Maka bersyukur Pak kalau iman itu ada di dalam diri kita. Iman itu kan 60 sampai 70 cabang. Cabang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah, dan yang paling rendah di antara yang paling tinggi adalah memindahkan duri atau sesuatu yang menghalangi jalan. Itu iman. Kenapa kita memindahkan sesuatu yang menghalangi jalan? Karena kita percaya nanti dibalas sama Allah, nanti dibalas sama Allah. Nah, kemudian ditutup hadis ini, Nabi kemudian mengatakan, faman dhanna bil mal ay yunfiqahu, barang siapa yang merasa dirinya bakhil, ya artinya susah bersedekah. Barang siapa yang merasa dirinya susah bersedekah, jadi dia entah kenapa tidak bagus prasangkanya kepada surga, makanya dia susah untuk bersedekah. Wakaf susah, sedekah susah, tapi untuk kebutuhan pribadi bagus, beli baju, beli ini, beli mobil. Tapi kalau untuk sedekah ke masjid, dia tidak berani. Kalau untuk makan-makan, oh Masya Allah, berapapun harganya, dia datang. Begitu dengar mie gacoan, oh Masya Allah, tanya-tanya sama orang, mie gacoannya padum siapa paket? Padum siapa paket? Berapa itu paket mie gacoan? Jangan pura-pura tak tahu. 25.000, 13.000 misal, contoh. Atau kalau satu paket mungkin 25.000 atau 30.000 contohnya. Nyan bertuh hurung Pak. Tapi kalau masjid lewat celeng, 3 padahal di antara uang-uangnya itu nasi 10 ribu, 20 ribu. Dia sendiri heran, kenapa dia tidak sanggup bersedekah? Kenapa kalau untuk buang-buang uang demi perutnya masuk ke septic tank dia sanggup? Kenapa dia tidak sanggup waktu masjid mengumumkan butuh sajadah atau keramik, ya, membutuhkan keramik dan segala macam, dia tidak sanggup, satu keramik pun tidak mau sumbang. Tapi untuk membeli keramik, dia tambal di rumahnya agar dia bisa tidur enak, bisa duduk enak di rumahnya, habis-habisan Pak, 50 juta sekali pasang. Untuk masjid tidak mau beri, satu keramik pun tidak mau beri. Kata Rasulullah, barang siapa yang merasa bahwa dia kikir, merasa dirinya bakhil dalam bersedekah, wa khafal adu ayyujahidahu, dan yang merasa dirinya tidak sanggup berjihad di jalan Allah, takut kepada musuh. Orang lain sudah pergi berjihad, dia tidak berani. Banyak sekali pertimbangannya, nanti istri kayak mana kalau saya meninggal, bisa-bisa kawin sama mantannya yang dulu, nanti anak-anak kayak mana kalau saya meninggal, bisa-bisa menemui papa yang baru, nanti kayak mana. Akhirnya hana berjihad. Yang lain sudah berjihad, tapi dia tidak sanggup berjihad. Kemudian Nabi bilang lagi, wahabal laila ayyukabidahu, dan barang siapa yang merasa tidak sanggup bangun malam. Kita tidak sanggup bangun malam. Tetangga kita tahajud tiap malam, kita tidak sanggup. Kita coba pun tidak sanggup. Dibangunkan pun susah. Kata Nabi, kalau engkau tidak sanggup melakukan itu, maka falyuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kata Nabi di ujung hadis, kalau engkau merasa engkau tak sanggup melakukan pekerjaan amal saleh yang menunjukkan akhlakmu, maka perbanyaklah kalimah
Di mulutmu la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Artinya Nabi ingin mengatakan dua perkara. Kalau kita yang tak sanggup beramal dengan amalan harta, amalan badan, maka beramallah dengan amalan mulut. Perbanyaklah zikir. Ya. Karena zikir ini Pak, walaupun ringan di mulut, tapi berat di timbangan. Kalimah la ilaha illallah itu lebih berat dari semua amal buruk yang memenuhi buku amalan kita. Kan ada hadis tu, seseorang penuh dengan amalan buruk waktu di hari kiamat, Nabi yang bilang, sehingga dia sudah putus asa, ni sudah masuk neraka sudah. Lalu kata Allah, engkau masih tersisa satu amal. Dia bilang, amal apa? Lalu Allah menyuruh malaikat mengeluarkan amal dia. Ternyata yang dikeluarkan sepotong kartu bitaqah. Kartu itu tertulis kalimah la ilaha illallah. Lalu kemudian orang ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, bagaimana sepotong kartu ini bisa mengalahkan dosa-dosaku yang sepanjang mata memandang dosa semua? Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, timbanglah kartu ini dengan dosa-dosanya. Akhirnya diletakkan kartu yang tertulis kalimah la ilaha illallah di timbangan sebelah kanan, lalu dosa-dosa diletakkan timbangan sebelah kiri. Apa yang terjadi? Ternyata lebih berat kalimah la ilaha illallah daripada dosa. Makanya Allah kemudian mengatakan, ku ampunkan dosa-dosamu, masuklah ke surgaku. Maka wajar kalau Nabi mengatakan bahawa siapapun yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah maka dimasukkan surga. Tapi itu bukan menjadi alasan kita berbuat maksiat. Kan Allah sistemnya yaghfiru liman yasha wa yu'azibu man yasha. Allah bisa mengampunkan, Allah bisa mengazab. Itu Allah mau bilang begitulah rahmat Allah di atas amal berbentuk lisan. Itu makna pertama kalimah ini. Makna kedua, kalimah-kalimah zikir bisa meningkatkan iman, sehingga kita akhirnya mampu kembali beramal saleh dengan iman yang lain. Jadi yang merasa diri tidak sanggup sedekah, yang merasa diri tidak sanggup bangun malam, perbanyak zikir. Mudah-mudahan zikir itu yang membuat kita kembali bersemangat untuk melakukan amal saleh, Pak. Habis salat tu jangan lupakan zikir dengan kalimah-kalimah ini. Karena dia habis salat itu termasuk zikir muqayyad, bukan zikir mutlak. Zikir mutlak itu kapanpun kita boleh zikir, tapi habis salat diatur sama Nabi, Pak. Maka salah satu yang diatur Nabi, habis salat itu disuruh baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutuplah dengan la ilaha illallah. Siapa yang melakukannya 100 kali dia memuji Allah dengan kalimah itu, maka kafarallahu khatayahu, diampunkan semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ini Pak yang menjadi inti hadis, bahwa akhlak itu bisa didapatkan dengan mendekat ke Allah, ya. Maka semakin dekat dengan Allah semakin bagus akhlak kita. Begitu nasihat Nabi kepada kita. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.